friendline.co. Hai friends, kembali lagi bersama saya Yudi Pespegas. So, hari ini hari Senin seperti biasa kita akan membuat Monday Market Review. Dan sebelum kita memulai Monday Market Review, kita akan membahas news di minggu ini. Nah, di minggu ini kita start dari hari Senin. Kita melihat ada satu news high impact dari SPI Euro, yang dimana ini akan rilis pada jam 16.00 atau jam 4 WIB. Saya rasa cuman itu aja di hari Senin news high impact-nya. Terus di hari Selasa di sini kita bisa melihat ada Audi, ada RBA interest rate decision, yang dimana di sini akan rilis pada jam 11.30 WIB. Terus ada juga di jam 3 itu ada HCOB German Manufacturing PMI dari Euro. Terus dari GBP juga ada jam setengah 4 itu S&P Global. Dan di malam hari itu ada ISM Manufacturing dari USD. Dan juga ada job openings dari USD. Kemungkinan besar di hari Selasa berarti ada sekitar 4 pair yang bakal bergerak. 3 pair yang akan bergerak lebih volatile daripada biasanya, yaitu USD, GBP, dan Euro. Sama Audi 4 berarti benar. Sama Audi ada RBA interest rate. Dan di Rabu di sini kita cuma melihat ada IDP non-farm employment change dari USD jam 11.15. Dan di hari Kamis kita bisa melihat di sini ada GBP, ada USD. GBP-nya BOE interest rate decision dan USD-nya initial jobless claims. Terus di jam 20.45 ada S&P Global US Service PMI. Dan ada ISM non-manufacturing PMI di jam 9. Nah, jadi hari Rabu Kamis itu kemungkinan besar akan lebih volatile daripada biasanya. Nah, di hari terakhir yaitu tanggal 4 Agustus, yang dimana awal bulan, awal minggu itu akan ada yang namanya NFP atau non-farm payroll. Nah, jadi di hari Jumat ini akan ada average hourly earning, ada non-farm payrolls, ada unemployment rate yang bakal mengguncang market di minggu ini. Nah, buat teman-teman yang mau trade on news atau trade minggu ini, misalkan teman-teman menjaga risk reward kalian, risk management kalian dengan baik. So, without any further ado, let's get on to it. Nah, di sini kita sudah berada di chart XAUUSD, yang dimana di sini kita sudah mendapatkan 380 pips instan dengan stop loss hanya 2.79 pips. Sekitar 28 pips setelah stop loss. Nah, di sini kita sudah sempat share ya buat teman-teman yang ngikutin forecast ini atau sinyal ini. Congratulations. Jangan lupa bersyukur ya biar teman-teman gak greedy. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa saya nge-share sinyal sell di area ini. Alasan yang pertama itu simple banget. Karena kalau kita lihat di sini awal mulanya adalah ada liquidity swap, yang dimana setelah liquidity swap itu terbentuklah sebuah order block yang membuat ini break of structure. Nah, kemungkinan besar karena di sini saya melihat ada sebuah liquidity, bukan sebuah order block, yang dimana liquidity ini kemungkinan besar akan di grab. That's why kenapa saya forecast itu at least si gold ini nyentuh di area abu atau di area biru. Jadi area abu ini adalah area unmitigated zone dan biru ini adalah potential zone, yang dimana gold ini masih stuck di area ini, which is ini adalah di harga 1942. Ntar kita bedah kenapa dia stop di sini. Mungkin ada 618 atau mungkin ada sebuah zone di LTF di area ini. Nah, jadi itu adalah salah satu alasan kenapa kita atau saya pribadi itu share limit di area ini. Kita nge-share sinyal di area ini di 50%. Dan alhamdulillah ya di sini kita mendapatkan RR 1:13.87, yang dimana di Discord itu kita sudah sangat bersyukur sekali. Dan buat hari ini kita akan update bagaimana proses atau kelanjutan dari gold ini sendiri. Nah, kalau kita lihat dari daily time frame, di sini kalau kita hilangin, gold ini
membentuk sebuah bearish candle yang cukup strong, yang dimana di hari kemarin, di hari Jumat, dia sudah mencoba berada di tengah-tengah dari weeknya dia, which is kalau kita ambil sebuah Fibonacci akan mendapatkan sebuah zone. Nah, di sini dia masih respect terhadap 0.5. Berarti zone dari 618 akan menjadi di area ini. Nah, kalau kita lihat di lower time frame, 618 itu adalah sebuah area yang dimana ini area bisa kita ambil sebagai area sangat bagus ya buat kita execute. Nah, di sini kalau sekilas, di sini kan liquidity-nya sudah di take. Terus di sini ada sebuah order block belum di tap, potentially area order block ini akan di tap. Apalagi kalau kita melihat di sini ada impulse, ini kita akan berharap menjadi big correction buat gold sehingga dia bisa melanjutkan penurunan untuk mencari order block yang belum termitigasi. Karena kalau kita lihat dari story di sini dia sudah mitigate, terus di sini dia sudah mitigate. Nah, yang belum mitigate adalah area ini satu, terus ini dua. Area 2 ini adalah area yang belum termitigasi, yang memungkinkan buat gold ini koreksi sebelum dia melanjutkan kenaikannya dia. Jadi seperti itu. So far buat minggu ini harapan saya adalah gold ini bisa memitigasi area buy ini, karena ketika gold ini menyentuh di area ini kita bakal mencari potensial atau peluang buy buat kita execute. Nah, di sini 50%, di sini 50%. Jadi kita punya dua zone, yang mana dua zone ini cukup bagus ya buat kita execute. Nah, di sini kita lihat ada liquidity yang sudah di grab. Jadi ada banyak liquidity ya. Satu, ini dua sudah berhasil di grab. So, dia respect sama our zone. Dan sekarang kita berharap dia bakal koreksi dulu turun, baru dia melanjutkan kenaikannya. Entah dia bakal mencari area ini atau highestnya di sini. Back lagi. Yang ini belum termitigate, jadi bisa kita buat sebagai potential zone. Yang jelas di sini sekarang adalah kita bakal melihat reaction gold di harga 1966, yang dimana kalau kita turunin lagi time frame-nya dia bakal menjadi sebuah zone yang sangat kecil. Berarti di sini 0.618 adalah golden area. Kita bisa masang alarm tap gold, tap golden area Fibonacci. Jadi ketika dia sudah nge-tap di area ini, kita bisa coba melihat ada change of karakter atau tidak untuk kita execute. So far di sini sudah ada sebuah consolidation yang di respect, tapi saya masih percaya gold ini masih bisa turun karena di sini kita melihat sangat impulsif banget. Sini juga ada liquidity, ada trendline liquidity. Jadi kemungkinan besar ini adalah pembuatan lower high. Berarti setelah ada lower high dia akan membuat lower low. Seperti itu aja mungkin buat gold. Next kita ada GBP JPY. Ini mana GBP JPY ini setelah dia dihantam bearish, kemudian dia balas dendam lagi bullish. Nah, ini yang saya maksud, yang dimana dari XXX JPY ini masih belum ada kepastian karena dia masih strong banget di weekly-nya strong, belum ada confirm kalau di weekly ini dia bakal reverse. Jadi dari XXX JPY ini dia memang sering banget
turun sebentar terus diangkat naik lagi, turun sebentar diangkat naik lagi, sehingga dia bisa membuat high baru seperti ini. Dia terus membuat high. Nah, di 2022 high-nya ada di sini, terus di 2023 dia ngebuat high baru yang lebih tinggi banget. Oke, kita belum ada confirm kalau tren ini bakal reverse karena dari weekly-nya pun dia masih strong banget. Nah, yang udah kita bahas kemarin adalah ini adalah area weekly supply, tetapi itu bisa menjadi uh, jebakan Batman karena di atasnya masih ada fresh supply yang belum di tap. Ini bisa jadi adjustment buat dia ngeprank aja. Jadi ketika dia udah masuk di area ini, orang-orang mungkin bakal mikir ini bakal reversal, tapi ketika orang-orang itu udah kena stop loss, baru dia naik lagi, hantam stop loss dulu, baru dia reverse. Jadi buat GPP GPY ini, saya pribadi bakal menunggu di area-area high-nya dia buat mencari confirm sell. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini sudah ada order block yang terbentuk, tapi dia masih menghantam dulu stop loss yang ada sebelum dia benar-benar reversal. Oke, ini berdasarkan weekly time frame. Kalau kita lihat di sebelah kiri di sini, nah di sini juga masih ada sebuah area order block. Ya mungkin ini yang di respect. Sama halnya seperti yang ini. Ini mungkin stop lossnya dihantam dulu, naik sedikit, baru dia turun. Ini juga sama. Di sini ada order block, stop lossnya dihantam dulu, respect terhadap order block yang ini, baru dia benar-benar reversal. Nah, kalau teman-teman mendapatkan momen short selling untuk swing di area ini, maka di sini kita bisa ngehold berbulan-bulan. Kalau kita lihat penurunan dari area ini sampai area ini itu membutuhkan waktu sekitar 469 hari, which is itu 1 tahun lebih. Nah, kita nggak usah mulu deh. Ketika kita sudah mendapatkan sell zone di area ini, kita ngehold sebulan dia udah berapa ribu pips gitu. Kita mencari swing segini aja sudah 1600 pips. Jadi ini adalah momentum yang sangat bagus buat GBP GPY dan XXX GPY yang lain karena memang di sini dia sudah mau mendekati area yang high probability. Jadi ketika dia sudah mendekati area tersebut, kita bisa mencari ancang-ancang dan kita sudah punya preparation buat eksekusi gitu. Mungkin itu dari pandangan XXX GPY. Coba kita cek di Euro USD-nya. Nah, Euro USD di sini kalau kita lihat ada sebuah liquidity yang sudah di grab di sini. Mudah-mudahan di sini dia akan menjadi liquidity sweep yang dimana ini bisa memungkinkan buat si Euro USD ini reverse. Nah, reverse dengan target terdekatnya adalah di area order block yang masih fresh dan belum di tap. Di sini ada liquidity juga. Di sini sudah nge-sweep. Ini ada liquidity lagi. Dia sudah nge-sweep dua liquidity yang berada di dekat dari harga high-nya dia. Dan kemudian kalau kita lihat ini memang bisa kita ambil sebagai big order block. Kalau kita ambil seperti ini, mungkin ya ini menjadi 50%, lagi sedikit dia belum masuki 50%, tapi dia sudah mencoba. Nah, di sini apa confirm yang bisa kita pakai buat kita execute sell di Euro USD ini? Simple, kita bakal menunggu area yang masih fresh, kita turunin lagi sampai kita menemukan area order block yang masih fresh yang belum ada di tap. Nah, kalau menurut pandangan saya pribadi, di sini kalau kita lihat kan ada impulsif movement banget sama kayak si gold. Terus di sini kalau kita lihat ada sebuah order block yang masih fresh. Dan di sini 618 nih kita juga bisa cari di area ini.
Jadi 618 sampai 088 ini bakal menjadi area buat kita lihat apakah di area ini dia bakal memberi sebuah respon positif, which is dia bakal reject di sini. Baru kita lihat kalau misalkan ketika dia reject dia memiliki order block baru lagi, kita bisa execute di area order block yang baru dengan stop loss di atas order block yang baru. Jadi kita mendapatkan RR yang cukup besar dengan target seperti yang tadi saya bilang di daily time frame itu USD masih memungkinkan untuk menuju area order block yang belum di tap. Jadi itu berada di harga 1.047 1.048 lah, 1.04800. Jadi itu bisa menjadi target tujuan terdekat buat euro versi daily time frame, yang dimana ketika dia sudah masuk ke area ini dia bakal memberi sebuah respon positif atau negatif, kita bisa lihat. Dan kalau kita lihat di sini juga masih ada fresh order block yang belum di tap. Jadi kemungkinan besar kita bakal menunggu confirm buat euro USD ini. Kita bisa mencari swing trade-nya, dan the last one adalah di XY. Nah, di XY dari daily time frame kita bisa melihat ada sebuah pergerakan yang dibuat oleh DXY ini sendiri. Nah, cuman kalau kita lihat ya dari DXY ini sendiri, dia sini sudah nge-grab beberapa liquidity ya, teman-teman. Ada 1 2 sudah membuat breakout structure dengan breakout yang sangat impulsif. Nah, di sini nih yang bikin kita agak bingung, dimana DXY masih strong bearish tapi pair-pair yang lainnya juga strong bearish. Nah, mungkin dari niche-niche yang ada di minggu ini dia bisa membantu buat entah dia bakal ngebuat high baru buat si DXY, baru dia turun lagi melanjutkan lagi kenaikan, karena saya masih percaya DXY ini masih bisa mencari area order block yang masih fresh ini, karena ini dari sini awal mula dia reverse, dari sini awal mula dia membentuk breakout structure atau change of karakternya di sini. Nah, jadi dari awal ini terbentuk ini belum ada di tap sama sekali. Jadi itu adalah salah satu reason kenapa saya masih percaya buat si DXY ini masih ada peluang buat dia naik dulu sebelum dia melanjutkan penurunan yang benar-benar reversal. Nah, kalau kita lihat di sini kan uptrend nih, uptrend. Nah, di sini kan sudah nge-grab si liquidity, terus dia ngebuat order block di sini, ngebuat high. Ternyata di sini masih ada liquidity mungkin yang di-grab oleh si DXY. Nah, harapannya ini adalah false breakout, yang dimana dari 4 hours kita bisa melihat dia sudah membuat clean bullish structure, yang dimana di sini sudah ada high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, berarti kita akan menunggu higher low baru yang terbentuk oleh si DXY, baru kita bisa buy di area tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada satu order block yang paling dekat nih dari 4 jam time frame. Mungkin kita bisa lihat respon dari si DXY ini gimana ketika dia sudah ngetap area ini. Apakah ketika dia ngetap di area ini dia bakal bearish yang impulsif sehingga dia turun yang sangat signifikan, atau dia malah membuat bullish correction sehingga dengan adanya correction ini dia bisa melanjutkan kenaikannya dia at least sampai di area trendline yang sudah ada di sini. Oke, kita punya trendline 1 yang dimana trendline ini bisa berpotensi menjadi falling wedge versi 8 jam sampai daily time frame. Ini bisa menjadi falling wedge. Berarti ketika dia ngetap di sini dan masih reject, masih ada potensial buat dia mencari touch turun lagi, baru dia benar-benar reverse di sini.
Mungkin ini bakal memakan waktu yang cukup panjang buat si DXY ini memenuhi skenario kita ini. Ya cuman kita sudah ada gambaran kalau misalkan DXY-nya bullish sejauh apa, kalau misalkan dia bearish sejauh apa. Jadi kita bisa tahu kedepannya apa yang kita lakukan itu sudah terset up gitu. So mungkin ini aja buat MMR minggu ini. Semoga teman-teman dilancarkan rezekinya, didatangkan profitnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe-nya, bisa di like dan share ke teman kalian yang belum memiliki watchlist. And thank you for watching.